Alright, love does not cause hurt. Oke, kasih tidak melukai. In this session, we will take another look at Colossians chapter 3, this time reading from verse 12 to verse 15. Sesi malam hari ini kita akan pelajari lagi Kolose pasal 3 dan khususnya malam ini kita cuman akan membahas dari ayat 12 sampai 15. Now, as you all have already gone through the whole chapter of Colossians chapter 3, Sebab waktu hari itu kita sudah membahas seluruh Kolose pasal 3 kan? you know that this chapter actually teaches us how to be born again. Dan sesungguhnya Kolose 3 yang diajarkan adalah apa sih arti sesungguhnya seorang Kristen lahir baru. It shows us how to be born again in the different aspects of our Christian life. Ya, jadi Kolose 3 itu sebetulnya sedang mengajarkan berbagai aspek dalam kehidupan kekristenan kita jikalau kita menyebut diri kita sendiri Kristen yang sudah lahir baru. Yes, my friends, you know, being born again is not a procedure. Yeah? Jadi saudara sudah tahu ya, sudah belajar ya, lahir baru itu bukanlah suatu prosedur. It is an ongoing process. Tetapi lahir baru adalah suatu perjalanan di dalam kehidupan kita, Where proses. we begin to die to our flesh and to be alive in the spirit. Sewaktu kita matikan kedagingan kita agar kita bisa hidup dan roh kita hidup bersama dengan Roh Kudus. So if we are honest, we know that there are many areas in our life that we need to specifically address to make the necessary changes. Jadi kalau kita itu sangat jujur terhadap diri kita sendiri, kita sebetulnya bisa lihat banyak loh yang perlu kita tanganin secara khusus. Banyak sekali yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita. And one area that is of utmost importance is that there must be genuine love in our life. Nah, salah satu yang paling penting adalah harus ada kasih yang sejati di dalam kehidupan kita. This genuine love, as we know, is called ahav in Hebrew. Kasih sejati, oke, yang kita sudah pelajari di dalam bahasa Ibrani yaitu ahav. And we know that this genuine Christian love is not something that we can choose. Dan kasih ini bukanlah sesuatu yang kita bisa milih-milih. What do I mean by that? Apa sih maksudnya? We know that God tells us very specifically. Sebab setiap kita tahu Tuhan sudah memberitakan sangat jelas kepada kita. If you say you love me, if you say you are half me, you must obey my commands. Dan Tuhan sudah memberitakan sangat jelas, jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, jikalau engkau sungguh-sungguh ahaf aku, maka engkau harus taati setiap perintahku. And as what our Elder Hansen has taught us in the last session, this love is not just a feeling. Seperti yang telah Anda pelajari di sesi sebelumnya ya oleh Panatua Hansen, kasih ini bukanlah suatu perasaan. Ahav is about commitment. It is about faithfulness and the perseverance. Tetapi ahaf kasih ini adalah suatu komitmen, suatu kesetiaan, suatu ketekunan. This genuine Christian love is about making all the necessary sacrifices for those we love and making sure that we never betray them. Jadi kasih yang sejati di dalam kekristenan sebetulnya adalah semua tentang pengorbanan yang diperlukan untuk orang yang kita cintai. Dan pastikan kita tidak pernah mengkhianati mereka. So my friends, let us start or begin the session with Colossians chapter 3 verse 12. Ayo saudara-saudari kita mulai dengan Kolose pasal 3 ayat 12. So as God's own chosen people who are holy, set apart, sanctified for his purpose, and well beloved by God himself, we must put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, which has the power to endure whatever injustice or unpleasantness comes with good
temper. Jadi, sebagai umat pilihan Tuhan yang kudus, dikhususkan, dipisahkan untuk tujuannya, dan dikasihi oleh Tuhan sendiri, milikilah hati belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran yang berkuasa untuk menahan ketidakadilan atau ketidaknyamanan apapun yang datang dengan temperamen yang masih tetap baik. Make no mistakes, my friends. Dengar baik-baik, saudara. This is not a request. Ini bukan permohonan loh, This is a command. tapi ini adalah aturan, perintah dari Tuhan. God says we must put on a heart of compassion. Tuhan berkata, kita ini hati harus punya belas kasihan. We must have kindness, humility, gentleness, and patience. Kebaikan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. So as you can see, in short, God is saying to us, we must be spiritually fruitful. Jadi secara singkat ya, semua ini kusingkatkan. Tuhan sedang berkata kepada setiap kita harus secara rohani berbuah. Why must we be spiritually fruitful? Kenapa sih kita harus berbuah secara rohani? Because only when we are spiritually fruitful and mature, we will be able to endure whatever injustice or unpleasantness that may come our way with good temper. Sebab cuman orang-orang yang dewasa secara rohani dan memiliki buah-buah di dalam roh yang akan sanggup menahan biarpun diperlakukan dengan ketidakadilan ataupun ketidaknyamanan yang akan datang dengan temperamen yang masih tetap baik. Yes, my friends, another point I just want to emphasize is in Matthew chapter 3 verse 10. Satu lagi yang saya mau tekankan yaitu Matius pasal 3 ayat 10. And already the axe of God's judgment is swinging toward the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Dan kapak penghakiman Tuhan sudah berayun ke arah akar pohon. Karena itu, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. I hope by this one scripture verse, Saya berharap dari satu ayat ini doang, you will completely understand that being fruitful is not a request. saudara bisa langsung belajar ya untuk jadi Kristen harus memiliki buah roh ya. Dan itu bukan suatu hal yang kita bisa nego-nego atau anggap sepele. What is God saying to us in Matthew chapter 3 verse 10? Apa sih yang Tuhan maksudkan di ayat 3 di pasal 3 ayat 10 ini? If you and I do not bear the spiritual fruits of maturity that is required of us, He will cut us down and throw us into the fire. Artinya jikalau saudara dan aku tidak menghasilkan buah-buah roh, yaitu buah-buah yang baik, maka saudara dan aku akan ditebang dan dibuang ke dalam api. God is saying to us very clearly, don't mess around. Stop playing a fool. Tuhan berkata sangat jelas di sini, jangan main-main lagi, jangan anggap sepele yang ini. The axe is already swinging towards the root of the trees. Di sini dikatakan kapak penghakiman Tuhan sudah berayun ke akar pohon. So my friends, let us understand very clearly what our God is saying to us. Jadi kita harus ngerti benar-benar apa sih yang Allah Bapa kita sudah peringatkan kepada setiap kita. From the correct context of scripture, we all learn that Jesus never taught us to just believe
and do nothing. Dari firman yang benar kita sudah pelajari dan kita sudah ngerti Yesus nggak pernah berkata udah dek cuman percaya doang, nggak perlu lakukan apa-apa, cuma terima Yesus doang, tidak perlu lakukan apa. Tidak berkata sedemikian. He specifically said we must develop compassion, kindness, humility, and patience. Dia secara jelas berkata kita harus ada kerendahan hati, ada kesabaran, ada lemah lembut. As you can see, my friends, this is a New Testament law. Saudara bisa melihat sendiri ini perjanjian baru loh. This is not the laws of Moses or the laws of the Pharisees. Bukan hukum Musa atau hukum para Farisi. It is a law that is established by Jesus Christ himself. Tetapi ini adalah hukum yang ditentukan oleh Yesus Kristus sendiri di perjanjian baru. And it is the requirement of El Shaddai, God Almighty. Dan ini juga adalah persyaratan El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. So you know that our God, Elohim, demands of us to fulfill our responsibility to Him according to His written law. Jadi Tuhan kita yaitu Elohim menuntut agar setiap kita anak-anaknya memenuhi tanggung jawab kita kepadanya secara pribadi sesuai dengan hukum yang tertulis. Again and again He reminds us it is not a request, it is a law. Dan sekali lagi dia mengingatkan kita ini bukan permohonan tapi ini adalah aturanku ya. So if you really love Jesus, will you obey His commands? Jadi jikalau engkau berkata engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus, apakah engkau senang dengan hukum dan aturannya? Will you delight in His laws and adhere to the requirements and repent? Apakah engkau akan mematuhi persyaratannya? Apakah engkau mau bertobat atasnya? Or will you continue to say, this is too difficult? Atau engkau akan selalu mencari berbagai alasan dan berkata, aduh kok susah payah, sulit. You see, you have a choice, my friends. Lihatlah saudara, sebetulnya pilihan ada di tanganmu. You can say it's too difficult to bear all these spiritual fruits. Engkau bisa berkata sangat sulit loh untuk menghasilkan buah-buah roh. If I want to get angry, I get angry. Kalau aku mau marah ya udah aku marah aja. That's my right to be angry. Itu kan milikku, itu kan hakku untuk marah. But Jesus says, Tapi Yesus berkata, you must have the fruit of the Spirit. engkau harus memiliki buah You roh. must be kind and patient. Engkau harus sabar, engkau harus baik You hati. cannot get angry. Engkau jangan sembarangan marah-marah. And the axe is already at the Dan roots of the tree. kapak penghakiman sudah berayun ke akar kayu. And if you don't bear good fruits, you will be cut down and thrown in the fire. Dan jikalau engkau tidak menghasilkan buah roh, yaitu buah yang baik, engkau akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Again, let us now take a look at Galatians 5:19 to 21. Ayo sekali lagi kita baca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. I'm sure by now you're all very familiar with this portion of Saya scripture. percaya ini ya saudara semua ya pasti udah bisa hafal lah di Galatia 5 ini. I know a lot of you will say, why repeat and repeat again? Mungkin ada sebagian yang berkata kok diulang lagi. My question to you is, do you practice it and practice it again? Nah kalau you tanya aku kenapa diulang lagi, aku tanya balik kenapa you nggak praktekin? Udah praktekin belum? If you say you love God, why are you not practicing His word? Sebab jika engkau mengaku engkau mengasihi Yesus, kenapa tidak praktekin lagi? Now the practices of the sinful nature are clearly evident. They are sexual immorality, impurity, sensuality, total irresponsibility, lack of self-control, idolatry, sorcery, hostility, strife, jealousy, fits of anger, disputes, dissensions, factions that promote heresies, envy, drunkenness, riotous behavior, and other things like these. I warn you beforehand, just as I did previously, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Praktek-praktek dosa jelas terlihat mereka adalah percabulan, kenajisan, sensualitas, tidak bertanggung jawab, tidak ada pengendalian diri,
menyembah berhala, sihir, permusuhan, perselisihan, kecemburuan, ledakan kemarahan, perselisihan, pertikaian, unsur yang mempromosikan ajaran sesat, iri hati, mabuk, pesta pora, dan hal-hal lain seperti ini. Aku memperingatkanmu sebelumnya, seperti yang sudah kulakukan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan. Many Christians know Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Banyak Kristen ngerti, pasti udah tahu, udah baca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. But we see so many Christians still quarreling and fighting, especially husbands and wives. Tapi kita lihat banyak sekali Kristen masih berantem, masih mempraktekkan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, terutama pasangan suami istri. They already know those who practice hostility, anger, fit of rage will never enter into heaven. Mereka udah tahu orang-orang yang mempraktekkan ini sikap yang kasar, emosi yang meledak-ledak tidak akan mendapatkan kerajaan Tuhan. So what do? Do Tapi they listen? apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mendengar? Do they practice the word of God? Apakah mereka mempraktekkan firman Tuhan? As long as they are not happy, they get angry. Sebaliknya, pokoknya asalkan mereka nggak senang doang, nggak sesuai dengan apa yang mereka mau, ya mereka meledak. When someone says something to them that they don't like, they get offended. Sewaktu ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang kita tidak suka dengar, apa yang terjadi? Langsung tersinggung. So many husbands and wives who are church elders or church leaders still Banyak quarreling and sekali fighting. di gereja udah jadi pemimpin, udah jadi penatua, masih tetap berantem terus. God already told us specifically, we Tuhan- must endure whatever injustice or unpleasantness with good temper. Tuhan sudah memberitakan kita harus menanggung ketidakadilan ataupun ketidaknyamanan apapun, masih tetap dengan temperamen yang baik. So why, again, are so many Christians, husband and wives, quarreling and fighting? Tapi kenapa sih banyak Kristen yang suka berantem dan suami istri masih suka berantem? Colossians chapter 3 verse 13. Kolose pasal 3 ayat 13. We must be bearing graciously with one another and willingly forgiving each other if one has a cause for complaint against another. Just as the Lord has forgiven you, so should you forgive. Saling menanggung dengan ramah dan rela. Saling memaafkan jika yang satu memiliki alasan untuk mengeluh terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampunimu, demikian pula kamu harus mengampuni. Again and again, we are commanded according to the written word of God to be bearing graciously with one another. Sekali lagi kita diperintahkan menurut hukum Tuhan yang tertulis untuk bersikap ramah satu sama lain. We must endure whatever injustice or unpleasantness with good temper. Dan menanggung ketidakadilan atau ketidaknyamanan apapun dengan temperamen yang baik. So which part about with good temper we don't understand? Masihkah tidak mengerti dengan temperamen yang baik? What's wrong with us? On the one hand, we say we love God. On the other hand, we keep wanting to quarrel. We keep wanting to fight. Quarrel and fight. Again and again and again. Masalahnya di mana sih? Kita mengaku di bibir kita benar-benar mengasihi Tuhan, tetapi marah lagi, mau berantem lagi, mau marah lagi, mau berantem lagi, terus menerus seperti ini. Remember, my friends, this is not a Ingat request. saudara, ini bukanlah permintaan. We must endure all the injustice and
and unpleasantness with good temper. Di sini dikatakan menanggung ketidakadilan dan ketidaknyamanan apapun masih dengan temperamen yang baik. So now that I've repeated this so many times, Aku you have to sudah decide. ulang banyak kali. Sekarang tinggal saudara yang mengambil keputusan. Do you still want to lose your temper? Saudara masih mau marah-marah? Are you so stubborn? Apakah saudara begitu keras kepala? Or are you so ignorant? Atau saudara ignoran? Or do you just not care? Atau saudara anggap ini sepele, nggak peduli? Are you not afraid of what God will do? Apakah saudara tidak takut akan apa yang sudah Tuhan katakan? He tell all of us, Tuhan berkata kepada setiap kita, stop losing your temper. berhenti meledak amarahmu. So if we love God, if we are half God, we must obey and adhere according to His laws. Jadi jikalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, kita harus mematuhi hukum dan aturannya. So my friends, please ask yourself, why are you still governed by your anger and losing your temper? Jadi mungkin saudara bisa bertanya kepada dirimu sendiri, ya kenapa sih aku kok masih dikuasai oleh amarahku? Why are you still angry with your spouse? Kenapa sih aku masih marah-marah sama pasanganku? Why are you quarreling and fighting all the time and harboring such deep resentment towards one another? Kenapa sih aku kok masih sepertinya marah, dendam, dan kepahitan sama pasanganku? Can you start to ask yourself, why are you not governed by the word and transformed by the word of God? Bisa nggak kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita tidak mau diatur dan diubah oleh firman Tuhan? Matthew 6:15, but if you do not forgive others their trespasses, their reckless and willful sins, leaving them, letting them go, and giving up resentment, neither will your Father forgive you your trespasses. Matius pasal 6 ayat 15 firman Tuhan berkata, tetapi jika Anda tidak mengampuni kesalahan orang lain, dosa mereka yang sembrono dan disengaja, meninggalkan mereka, membiarkan mereka pergi dan melepas dendam, Bapa Anda juga tidak akan mengampuni pelanggaran Anda. God is telling us very clearly, Tuhan berkata kepada kita sangat jelas, stop losing your temper, berhenti marah-marah, stop getting angry all the time, berhenti ini emosiannya meledak, stop quarreling and fighting. berhenti berantem, berhenti berkelahi. No matter what happens, you must be bearing with one another. Apapun yang terjadi, saling menahan, saling mentoleransi. How can you bear with one another when you do not give up the resentment that is in you? Gimana saudara bisa saling menahan, saling mentoleransi satu sesama jikalau di dalam saudara masih ada kepahitan, masih tidak mau mengampuni? Pasti saudara akan gagal. So please remember, my friends, Jadi tolong diingatin saudara, if we do not forgive others that hurt us, jikalau kita tidak mengampunin orang lain yang menyakitin kita, how then do you expect God to forgive your nah trespasses? gimana kita bisa berharap Allah Bapa kita juga akan mengampunin pelanggaran kita? And next, Colossians chapter 3 verse 14. Berikutnya Kolose pasal 3 ayat 14. Beyond all these things, put on and wrap yourselves in unselfish love, which is the perfect bond of unity, for everything is bound together in agreement when each one seeks the best for others. Melampaui semua hal ini, kenakan dan balut dirimu dalam kasih
yang tidak mementingkan diri sendiri, yang merupakan ikatan persatuan yang sempurna, karena segala sesuatu diikat menjadi satu dalam kesepakatan ketika masing-masing mencari yang terbaik bagi orang lain. So my friends, remember this is not a theory Jadi session. saudara ingat, ini bukan sekedar teori ya. Kita tahu, kita cuma baca, masuk di sini doang. So how do we put this into practical application? Caranya gimana kita ambil yang satu ini dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. How do we wrap ourselves with unselfish love? And how do we seek the best for others? Gimana sih caranya kita bisa mengikat diri kita sendiri dengan suatu persatuan yang sempurna? Bagaimana sih kita bisa masing-masing mencari yang terbaik bagi orang lain? Caranya gimana? Let us take a look now at 2 Peter chapter 1 verse 5 to verse 8. Ayo sama-sama kita lihat, ada di 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. For this very reason, applying your diligence to the divine promises, make every effort in exercising your faith to develop moral excellence. And in moral excellence, knowledge, insight, understanding, and in your knowledge, self-control. And in your self-control, steadfastness. And in your steadfastness, godliness. And in your godliness, brotherly affection. And in your brotherly affection, develop Christian love. That is, learn to unselfishly seek the best for others and to do things for their benefit. For as these qualities are yours and are increasing in you as you grow towards spiritual maturity, they will keep you from being useless and unproductive in regard to the true knowledge and greater understanding of our Lord Jesus Christ. Yang baca Alkitab ini bisa di-capture karena perbedaannya cukup banyak ya. Untuk alasan ini, terapkan ketekunanmu pada janji-janji ilahi. Lakukan segala upayamu dalam menjalankan imanmu untuk mengembangkan keunggulan moral. Dan dalam keunggulan moral, pengetahuan, wawasan dan pemahamanmu. Dan dalam pengetahuanmu, penguasaan diri. Dan dalam penguasaan dirimu, ketabahan. Dan dalam ketabahanmu, kesalehan. Dan dalam kesalehanmu, kasih persaudaraan. Dan dalam kasih persaudaraanmu, kembangkan cinta Kristenmu, yaitu belajar tanpa pamrih, mencari yang terbaik untuk orang lain, dan melakukan sesuatu untuk keuntungan mereka. Karena sifat-sifat ini adalah milikmu dan akan semakin meningkat di dalam dirimu saat kamu tumbuh menuju kedewasaan rohani. Sifat-sifat itu akan menjagamu agar tidak menjadi orang-orang yang tidak berguna dan tidak produktif sehubungan dengan pengetahuanmu yang benar dan pemahamanmu yang sangat besar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, my friends, after reading this portion of scripture, I think none of us can say, I don't know what to do. Nah, setelah saudara udah baca firman ini, saya yakin semua orang tidak bakalan ngomong, caranya gimana? Aku harus lakukan apa? Aku nggak ngerti, nggak bisa lagi dong. So Udah is- begitu jelas. So it's not that we don't know what to do. The question should be, do you want to do it? Sebetulnya masalahnya bukan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan loh. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah saudara bersedia melakukannya? Jesus is saying, we must develop moral excellence. Yesus berkata kita harus mengembangkan keunggulan moral. We must develop our
Bible knowledge. Kita harus mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kita akan firman Tuhan yang benar. We need to know the word in order to practice the word. Kita harus mengenal firman Tuhan yang benar di dalam konteksnya agar kita sanggup mempraktekkannya. And when we adhere and abide to the word of God, then we shall have self-control. Dan sewaktu kita mempraktekkannya dengan benar sesuai dengan konteksnya, di situ kita bisa ada penguasaan diri. And when you are governed and conformed by the word of God, you will have steadfastness. Dan sewaktu saudara diatur atau dirubah oleh firman Tuhan, saudara baru bisa memiliki ketekunan untuk terus mempraktekkan firman Tuhan. And when you are steadfast, unwavering, and always consistently obedient in the word of God, you will have godliness. Dan sewaktu saudara secara konsisten bertekun, tidak goyah-goyah, tidak seperti cuaca naik turun, terus mempraktekkan firman Tuhan, disitulah saudara baru bisa mulai menjadi dewasa secara rohani. And when you begin to have such spiritual maturity, you will reflect the character of Christ. Dan sewaktu saudara memiliki dewasa secara rohani, barusan karakter-karakter saudara akan lebih menyerupai Allah Bapa saudara, yaitu Yesus Kristus. And when you have the character of Christ, your desire will be to build others up. Dan sewaktu engkau memiliki karakter seperti Yesus Kristus, keinginanmu sederhana cuma satu. Engkau mau menolong orang lain, engkau mau melihat orang lain bangkit. To nurture them in brotherly affection, Engkau akan mau mendidik, menuntun mereka karena engkau memiliki kasih yang sejati, yaitu kasih persaudaraan di dalam Kristus. to lead them to holiness. Dan menuntun mereka demi kebaikan mereka di dalam hidup kudus bersama Kristus. Helping them to grow in spiritual maturity. Engkau akan mau dan sangat semangat menolong mereka untuk agar mereka mau bangkit secara rohani. Then truly you shall be a blessing to the body of Dan Christ. disitulah hidupmu mulai menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Leading by example and establishing the commands of the word of Engkau God. sendiri akan menuntun dengan contoh teladan dari dirimu sendiri dan mendirikan suatu tubuh Kristus yang kudus. And helping all your brothers and sisters to abide in the word Dan for their benefit. Dan menolong setiap saudara-saudarimu untuk bertekun atas firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan demi keuntungan dan kebaikan mereka sendiri. But you cannot do all that unless you develop your character first. Engkau tidak mungkin akan berhasil melakukan semua itu jikalau karaktermu sendiri belum dikembangkan sesuai dengan firman Tuhan. We need to be spiritually matured and mentally stable, grounded in the word. Kita sendiri harus terlebih dahulu menjadi dewasa secara rohani, stabil secara mental. How can I stand in front of the pulpit and preach and say to people, stop quarreling? And then I myself, in my own home, I continue to quarrel and to fight. Gimana aku bisa berdiri di mimbar terus ngomong ke orang jangan berantem, jangan berantem, jangan berantem, kalau aku di rumahku sendiri masih berantem terus. How can I say to my brothers and sisters, you cannot commit adultery, and then I look at other women and begin to lust after them? Gimana aku bisa berdiri di mimbar mengajarkan orang tidak boleh berzina ya, tidak boleh berzina ya, sedangkan di pikiranku sendiri mataku melenceng melihat wanita lain yang bukan istriku. So how can we be a blessing to others when we are not spiritually mature? Gimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita sendiri secara rohani
belum dewasa atau tidak dewasa. How can we lead others to spiritual maturity when in our own minds and our heart we are not stable? Gimana kita bisa menuntun orang lain ke dalam kedewasaan rohani jikalau mental perasaan kita sendiri tidak stabil? How can I say to anyone, this is the command of the Lord, if I am not grounded in the word? Gimana aku bisa mengajarkan orang lain tentang aturan dan hukum Tuhan kalau aku sendiri tidak ngerti firman Tuhan? I will be teaching out of context. Aku akan sembarangan mengajar di luar konteks kebenarannya. So remember, my dear brothers and sisters, Jadi ingatlah saudara-saudariku, genuine Christian love is to unselfishly seek the best for others, working for the benefit or betterment of others, and to help them in their spiritual growth. dengar baik-baik saudara. Ini kasih sejati di dalam Kristen adalah begini. Tanpa pamrih mencari yang terbaik untuk orang lain, bekerja keras untuk keuntungan orang lain, untuk kemajuan orang lain, dan selalu mau membantu orang lain dalam pertumbuhan rohani mereka. Yes, my friends, let us now move on to Colossians chapter 3 verse 15. Ayo sama-sama kita lanjut telusuri lebih dalam lagi Kolose pasal 3 ayat 15. Let the peace of Christ, the inner calm of one who walks daily with him, be the controlling factor in your hearts, deciding and settling questions that arise. To this peace indeed you were called, as members in one body of believers, and be thankful to God always. Biarlah damai sejahtera Kristus, ketenangan batin orang yang berjalan setiap hari dengan Dia, menjadi faktor pengendali di dalam hatimu, memutuskan dan menyelesaikan pertanyaan yang muncul. Dan untuk damai sejahtera ini sesungguhnya kamu telah dipanggil sebagai anggota dalam satu tubuh, orang-orang beriman, dan bersyukurlah kepada Tuhan selalu. Yes, my dear brothers and sisters, we are called by God. Iya saudara-saudariku, setiap dari kita dipanggil oleh Tuhan. We are called by God to live in holiness. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup kudus. We are called by God to live obediently according to His word. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup taat sesuai dengan firman dan aturannya. And here the word of God is very clear. Dan di sini firman Tuhan sangat jelas. We are called to peace. Kita setiap orang dipanggil untuk damai. As Christians, as children of God, we are called to keep the peace. Sebagai anak-anak Tuhan, Kristen, setiap kita dipanggil untuk damai. And this inner peace must be the controlling factor in our hearts. Dan damai yang ada di dalam hati kita yang akan menguasai situasi kita. What do I mean by that? Apa sih maksudnya? It must be the peace that controls us in everything, deciding and settling questions that arise. Jadi damai yang ada di dalam hati kita ini yang datang dari Tuhan yang akan mengendali semua faktor-faktor di dalam kehidupan kita untuk memutuskan atau menyelesaikan apapun pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. So you see, my friends, I don't have to try to explain God. Jadi lihat saudara, aku bahkan tidak perlu menerjemahkan Tuhan atau membuat saudara ngerti tentang Tuhan. All we have to do is look into the scripture text and you will understand immediately what God is saying to you. Yang perlu kita lakukan, kita cuma baca firman Tuhan. Setiap yang saudara baca
Saudara langsung sendiri mengerti kan? If you say you walk daily with Christ, Jikalau engkau berkata engkau adalah orang-orang yang berjalan setiap hari dengan Tuhan, then let that peace be the controlling factor in your heart. izinkanlah damai itu yang datang dari Tuhan masuk dan menguasai seluruh faktor di dalam kehidupanmu. For we are called in the name of Jesus to be members in one body of believers to keep the peace. Sebab setiap kita dipanggil, semua orang kita dipanggil menjadi satu dalam satu tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang beriman untuk damai. So how are you going to possibly keep the peace in the body of Christ if in your own homes you cannot keep the peace? Jadi caranya gimana saudara bisa menjaga damai di tubuh Kristus kalau di keluargamu sendiri tidak ada damai? Husband and wives, please say to each other, Suami istri tolong katakan kepada satu sesama, keep the peace. jaga damai ya. It is not a request. Ini bukan permohonan ya. It is a command. Ini adalah perintah. This is the law. Ini adalah hukum. Whether you like it or not. Mau itu kita suka atau tidak? Doesn't matter if you believe or not. Nggak peduli juga saudara percaya atau tidak. This is the requirement of His law. Inilah aturan Tuhan. So you have a decision to Nah, make. saudara punya keputusan yang harus diambil loh. Do you want to obey or do you want to rebel? Saudara mau taat atau saudara mau berontak? Hebrews 12:14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Strive to live in peace with everybody and pursue that consecration and holiness without which no one will ever see the Lord. Berjuanglah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah hidup kudus dan pengabdian. Sebab tanpa itu tidak seorang pun akan pernah melihat Tuhan. So you see, my friends, it is not that I like to repeat myself. Lihat saudara, bukan aku kerjaannya suka ngulang-ngulang terus. It is not that I like to continue to say the same things again and again and again. Bukan aku suka ini ya, satu ayat ya, diulangin lagi, dikatain lagi. But if my boss wants to repeat himself again and again, Tapi ini majikanku juga ngulang-ngulang terus. the one that is delivering the message have to do the same things, Nah, right? kalau majikanku juga ngulang-ngulang, aku cuman pembawa pesan, ya bohonglah aku juga ngulang-ngulang sama-sama seperti majikanku lah. So after all the repeating, Jadi pertanyaannya, setelah udah kuulang-ulangin, Jesus is saying, strive to live in peace. Yesus berkata, kejarlah untuk hidup damai, berjuanglah. You strive to make money, right? Saudara kejar uang kan, berjuang untuk biar dapat uang banyak kan? You strive to buy a brand new car, right? Saudara berjuang kan, kejar biar bisa beli mobil baru kan? You strive to buy a bigger house. Saudara berjuang kan, kalau mau beli rumah lebih gede kan? That's what you want. Itu yang saudara mau kan? But this is what Jesus wants. Ini yang Yesus mau. Strive to live in peace. Berjuanglah untuk hidup damai. Is that what you want? Ini yang saudara mau? If this is what you want, Kalau ini yang saudara mau, can anyone stop you? iya saudara, ya ada yang bisa mencegatmu. So strive to live in Jadi peace berjuanglah with, untuk hidup damai with everybody. dengan semua orang. Meaning to say, start with your spouse and your children. Artinya dimulai dengan yang terdekat, pasanganmu dan anak-anakmu. Start with your family. Mulai di keluargamu, Start with your loved ones. mulai dengan orang yang kamu cintai, And pacarmu. Oke. and we must pursue consecration and holiness. Dan kejarlah hidup kudus dan pengabdian. So remember, pursue peace. Ingat, kejar damai, Keep the peace. jaga damai. Establish the peace. Ini dirikan damai. Pursue consecration. Ya, kejarlah hidup kudus. Pursue holiness. Kejarlah pengabdianmu kepada Tuhan. If you don't do this, Jikalau engkau tidak melakukan yang dua ini, you will never ever see the Lord. firman Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah melihat Tuhan. What does that mean? Apa sih artinya tidak pernah melihat Tuhan?
When we all go to heaven, we see who? Kalau kita ke surga, kita melihat siapa? We see the Lord, right? Kita melihat Tuhan kan? So if God says you will never see me Jikalau Tuhan berkata engkau tidak akan pernah melihat Tuhan, unless you pursue peace, consecration, and holiness, kecuali engkau kejar hidup kudus, engkau kejar pengabdian, engkau kejar hidup damai. where do you think you're going? Jikalau engkau tidak melihat Tuhan, di mana Tuhan nggak ada? Do you still think you are saved? Saudara masih berpikir aku sudah selamat? Wake up, my friends. Bangunlah saudara-saudariku. Listen to the word of God. Dengarlah firman Tuhan. Stop deceiving yourself. Berhentilah menipu dirimu sendiri. So I want to give my dear brothers and sisters, husband and wives, a word of caution. Saya mau memberitakan suatu peringatan kepada pasangan suami istri. Stop hurting each other. Berhentilah melukai satu sesama. If you are still unwilling to strive and make every effort to keep the peace at home, Jikalau engkau masih menolak berjuang untuk jaga damai di rumah tanggamu, if you are still constantly quarreling and fighting and rebelling against the word of God, jikalau engkau masih terus-menerus berantem, berkelahi, tidak mau ikutin firman Tuhan, I assure you, you will face the consequences. engkau pasti akan menghadapi konsekuensi akibat dari perbuatanmu. Because rebellion is as the sin of witchcraft. Ingat, pemberontakan sama dengan dosa sihir. And anyone practicing witchcraft will never enter heaven. Dan semua orang yang praktek sihir tidak akan mendapatkan kerajaan surga. So you have a choice. Engkau punya pilihan, saudara. Whenever you practice the genuine Christian love, you are truly a blessing to others. Tetapi setiap kali engkau mempraktekkan kasih yang sejati, engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Or you can choose to rebel. You can say, no, I don't want to do that. Engkau juga bisa memilih, enggak mau, aku memilih untuk berontak, tidak taat. Because this is a command and it is a law that must be practiced in every area of our life, in our family, at the workplace, and especially within the church and the corporate body of Christ. Nah, ini yang diperintahkan Tuhan harus dipraktekkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik itu dalam keluarga kita, baik itu di dalam tempat kerja, khususnya di dalam gereja dan tubuh Kristus. And you cannot say, I don't know how to do it. Saudara tidak bisa lagi berkata caranya gimana ya, aku nggak tahu loh lakukannya gimana. Because tonight, when you read the word of God according to the scripture, you know He has given you step-by-step instructions. Sebab semua yang tadi dipaparkan, semua yang tahu saudara tadi baca atau dengar sudah diberitakan sangat jelas, bahkan langkah demi langkah yang harus dipraktekkan. Because you can see, Jesus repeats again and again and again the same Sebab thing. saudara bisa melihat itu setiap ayat tadi diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi hal yang sama. So remember, my friends, love does not betray and love does not cause hurt to others. Jadi ingat saudara, kasih tidak melukai dan kasih tidak mengkhianati orang yang engkau kasihi. Now let us move on to the next verse in 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 2. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 2. So if I speak with the tongues of men and of angels, but have not love for others growing out of God's love for me, then I have become only a noisy gong or a clanging cymbal, just an annoying distraction. And if I have the gift of prophecy and speak a new message from God to the people, and understand all mysteries and possess all knowledge, and if I have all sufficient faith so that I can remove mountains, but do not have love, reaching out to others, I am nothing. Jika aku bisa berbicara dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi tidak memiliki kasih untuk orang lain yang tumbuh dari kasih Tuhan kepadaku,
maka aku hanya menjadi gong yang ribut atau simbal yang berdentang, hanya gangguan yang menjengkelkan. Dan jika aku memiliki karunia nubuat dan bisa menyampaikan pesan dari Tuhan kepada orang-orang dan memahami semua misteri dan memiliki semua pengetahuan, dan jika aku memiliki iman penuh sehingga aku dapat memindahkan gunung tetapi tidak memiliki kasih. Di versi Indo nggak ada ya, di versi ini ada, tolong dicatat. Memiliki kasih artinya apa? Menjangkau, menolong orang lain. Aku bukan apa-apa. Many Christians, they like to speak in tongues. Banyak sekali Kristen, mereka sangat suka berbahasa roh. They love to ask God, give me the gift to prophesy. Mereka sangat suka minta sama Tuhan untuk bisa bernubuat. They like to chase after prophets and Mereka apostles. suka mengejar para nabi dan rasul. Tell me, how do I get rich? Kayak Khwamia, seperti kayak Khwamia. Oke, ayo tolong dong kasih aku tahu masa depan gimana untuk mau cuan lebih banyak gimana. So you see, my friends, Lihatlah saudara, we all who are children of God must be filled with the Holy Spirit. setiap kita anak Tuhan harus dipenuhi Roh Kudus. And to be filled with the Holy Spirit does not mean that because you're able to speak in tongues or prophesy, you're filled with the Spirit of God. Dan jikalau saudara cuman bisa bahasa lidah, cuman bisa bernubuat, belum berarti saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. To be filled with the Spirit of God, it does not mean that you have the power to perform miracles. Dipenuhi Roh Kudus bukan berarti saudara punya kemampuan untuk melakukan mukjizat. So how do you know you're filled with the Spirit of God? Caranya gimana? Saudara bisa tahu secara pasti saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. You know for sure that you are filled with the Spirit of God when you begin to delight in the laws of God. Caranya begini, mau tahu apakah saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus yang benar? Pada saat saudara begitu senang akan hukum Tuhan. Disitulah saudara mulai dipenuhi oleh Roh Tuhan. When you are beginning to feel the conviction that you need to be conformed and governed by His word. Sewaktu di dalam hati saudara begitu diinsyafkan, saudara mau dirubah, mau dibentuk oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Then you know that is the evidence that you are filled with the Spirit of God. Disitulah buktinya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. And it is when you know you are filled with the genuine Christian love, ahav, that you are filled with the Spirit of God. Dan sewaktu engkau sungguh-sungguh mengerti dan tahu di dalam hatimu, engkau ada kasih sejati, yaitu ahav. Disitulah engkau tahu engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Yes, my friends, ahav is faithful. Iya, saudara, ahav itu setia. Ahav never betrays. Ahav tidak pernah mengkhianatin. And ahav does not cause hurt to others. Dan ahav tidak pernah melukai. Maybe now we can proceed to the Q&A. Oke, sekarang khotbah sudah selesai. Kita bisa mulai sesi tanya jawab. Oke, so if you have a question, you can type it on the chat or you can unmute. Oke, ya, Pastor Steph and Pastor Steph will be our moderator and Faye will be translator. Jadi kalau saudara ada pertanyaan, oke, jangan sungkan-sungkan. Bisa ketik di chat atau bisa langsung unmute dan tanya pertanyaannya. Ya, Pastor Steph akan menjadi moderator dan Sister Faye akan menjadi terjemah di dalam bahasa Inggris. Ayo kita bisa mulai sesi ini. Over to you Pastor Steph and Faye. Terima kasih Pastor Jason dan Pastor Judith buat firman Tuhan yang sangat memberkati. Thank you, Pastor Jason and Pastor Judith, for sharing the word of God that has truly blessed us. Terima kasih sudah mengingatkan kita semua apa sih arti dari kasih yang sesungguhnya.
Thank you for strengthening us and showing us how to truly love others. Oke, seperti yang telah dikatakan oleh Pastor Judith, bebas semuanya di sini bebas untuk mengetik pertanyaan yang ada ataupun mau untuk unmute dan membicarakan pertanyaannya juga boleh. As said by Pastor Judith and Pastor Jason, you're all free to unmute yourself or share in the chat your questions. Kita sekarang memiliki 2 pertanyaan. And now we have 2 questions. Ya, pertanyaan yang pertama seperti ini. Orang tuaku adalah seorang Kristen, tapi setiap hari selalu memarahiku dengan alasan karena sayang. Sebagai anak, aku berpikir, apakah kalau sayang artinya harus menegur dengan marah? Dan jika iya, bagaimana caranya agar aku bisa tetap mengasihi mereka atau orang tuaku? Jika tidak, apakah aku harus tetap mengampuni mereka tanpa memikirkan perasaanku? So for the first question, my parents are Christians, but every day they always scold me saying this is done out of love. But as a child, I was thinking, does loving mean one has to rebuke with anger? And if so, how can I continue to love them? And if not, should I still forgive them without thinking about my feelings? Silakan Pastor Jason dan Pastor Judith. Yeah, that's a very good question. Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat bagus. You can tell this is straight from the heart. Ya, saudara bisa lihat ya, pertanyaan ini langsung dari hati. Many young people, they face challenges like that with their parents. Ya, banyak sekali, saya percaya nih yang tanya pasti anak muda ya, karena banyak sekali anak-anak muda menghadapi masalah seperti ini dengan orang tuanya. I can only address the parents on this part. Saya mau mengatakan kepada orang tua ya tentang hal ini. Please do not hurt your children. Tolong jangan melukai anakmu. I know the Bible says if we spare the rod, we spoil the child. Ya, firman Tuhan berkata kalau kita tidak mendidik anak kita, kita akan merusak mereka. Discipline is very important. Disiplin anak itu sangat penting. If we do not discipline our children, they will go wild. Kalau kita tidak mendidik dan mendisiplin anak kita akan keluar dari jalurnya. Yeah, they'll be out of control. Ya, mereka akan tidak bisa dikontrol lagi. So how do we do it? Caranya gimana? Remember, parents, never discipline your children when you are emotional, when you are very angry. Ingat orang tua, sewaktu engkau mau mendidik anakmu, mau mendisiplin mereka, jangan lakukan pada saat kalian dalam kondisi emosi, lagi emosi ya. Jadi melampiaskan emosinya. It is better for us to calm down, go and pray and ask for wisdom. Jadi lebih bagus ini jangan mendidik mereka sewaktu engkau lagi emosi. Turunkan emosimu terlebih dahulu. Pergi ke doa, berdiam diri dulu. Didikan disiplin datang nanti sewaktu engkau sudah nggak emosi. And we are no longer emotional, our mind is clear, we begin to become more logical. Sebab jikalau tidak pikiranmu nggak akan teratur, engkau tidak akan mendapatkan hikmat pada saat engkau emosi. Jadi emosi diturunkan, tidak lagi emosi, biar engkau punya akal budi yang sehat gimana caranya ngomong sama anakmu. And then this is what I will say to the child. Ini yang akan ini ya pesan berikutnya. Or the young person. Pesan berikutnya khusus untuk anak-anak. You see, in order to be fair to you, I do not discipline you out of my anger. Ya, ini yang aku akan katakan kepada anak-anak. Nah, aku mau adil ya buat kamu ya, anak-anak ya. Ya, aku mau mendisiplin kamu, tapi bukan dalam amarah dan emosiku. But you can understand that as your father or even just your guardian, I must discipline Tapi you. engkau harus ngerti sebagai ayahmu atau penjagamu, aku harus mendidikmu. Because that is love. Sebab karena aku mengasihimu. So this is what you have done. This is wrong. It is not acceptable. Nah, ini yang sudah kamu lakukan.
Ini salahnya di mana? Ini tidak bisa diterima seperti apa? You see, Begitu. at every step, we do not talk down to the young person. Lihat, di setiap saat kita tidak meremehkan atau menundukkan mereka, mengopres mereka. We still give them the due respect, Kita masih tetap harus ngomongnya yang baik-baik, yang benar. and they will feel better. Jadi mereka akan merasa bisa terima dengan lapang dada. Show them where they've gone wrong. Kasih lihat di mana kesalahan mereka. Explain to them why that is not acceptable. Dan engkau harus jelaskan panjang lebar kenapa ini tidak bisa diterima. And from there, give them the solution. Dan dari itu pun engkau harus kasih mereka solusinya. Show them what they should have done instead. Kasih solusi, ya engkau seharusnya melakukan begini, So when- tidak melakukan begitu. So when the young person sees that you're trying to help them to become a better person, Jadi bagi anak itu mereka akan melihatmu, oh ini orang tuaku berusaha mengajar aku agar aku menjadi manusia yang lebih baik. and they see that you are not venting your anger and taking out your frustration on them, Bukan sebaliknya engkau melampiaskan emosimu kepada mereka. they will respect you. Mereka akan menghormatimu. They know that you are fair. Mereka akan melihat ini orang tuaku adil. And the most important thing is you have their best interest at heart. Dan yang terpenting mereka juga akan melihat mereka itu puaslah terhadap ajaran dan didikan. And that's the reason why they will listen to you. Dan oleh karena itu mereka akan menghormatimu dan mereka akan respect denganmu dan mereka mau mendengarkanmu. So I hope parents, you will know how to treat your children with love and with respect. Jadi orang tua, saya berharap engkau bisa treat anak-anakmu juga menghargai mereka ya, dan jangan melampiaskan emosimu kepada mereka. And for the second part of the question, should I still love my parents when they are nasty and unreasonable and scolding me all the time? Nah, tadi kan ada pertanyaan kan, orang tuaku marah-marah terus kasar sama aku, gimana aku masih bisa, apakah aku harus tetap mengasihi mereka? I think the word of God is very clear. Saya rasa firman Tuhan udah sangat jelas di sini, saudara. It is not easy, Tidak gampang memang, but we can say, Lord, help me to forgive. tapi solusinya bisa begini. Kita bisa minta, Tuhan, tolonglah aku. And we can learn to pray for them. Kita juga bisa belajar doakan mereka. Pray for your parents Doakan orang tuamu. and hope that they will also begin to mature spiritually. Doa dan berharap mereka juga akan menjadi dewasa secara rohani. And it is always good to be open, not rebellious, and have heart-to-heart talk with your parents. Dan sangat penting jangan memberontak, tetapi berusaha untuk membuka hatimu dan mau belajar berkomunikasi dengan orang tuamu. Not while they are angry and still frustrated, Tapi juga harus cari waktu yang tepat. Jangan lakukan itu sewaktu engkau melihat mereka lagi dalam emosi tinggi ya. but perhaps you can find the right time to say, you know, mom or dad, sometimes when you say this to me and do that to me, I feel really hurt. Mungkin tunggu sewaktu mereka udah adem, udah nggak marah, udah nggak emosi, bisa buka hati dan ngomong yang baik-baik kepada mereka. Pa, ma, sewaktu kamu ngomong seperti ini ya, sewaktu kamu lakukan seperti ini ya, kalian melukai aku loh, begitu. You can also say to them, you know, maybe if you can give me a chance, instead of scolding me and being so harsh to me, you can help me to be a better person. Mungkin you juga bisa ngomong ke orang tuamu, Pa, Ma, kasih aku kesempatan lah, jangan begitu kasar terhadap aku, soalnya ini akan melukaiku. Mungkin aku akan belajar jadi orang yang lebih baik gitu. Yeah, so remember, it always takes two to clap. Jadi ingat, 2 tangan baru bisa bertepuk, 1 tangan tidak bisa bertepuk. If either party is not willing, the best we can do is pray and hope that the Lord will intervene. Kalau ada satu pihak yang tidak bersedia, oke, selalu ya ganjalannya pasti karena satu pihak tidak bersedia melakukan. Oke, baiknya kita doa dan minta Tuhan tolong.
So you see, my friends, now you understand why it is imperative that every one of us do our part. Jadi saudara bisa melihat sangat penting ya, setiap kita harus melakukan bagian kita masing-masing. If we all do our part to practice love, to be a good example, none of our family or loved ones have to suffer. Sebab jikalau setiap anggota keluarga melakukan bagian mereka masing-masing, jadi sama-sama enggak ada yang menderita di rumah itu. I hope that answers your question. Saya berharap jawaban ini jelas ya, jelas. Again, remember, love does not cause hurt. Jadi ingat, kasih yang sejati tidak melukai. And even when others hurt us, we must choose to forgive. Dan bahkan jikalau sewaktu kita dilukai, kita memilih untuk mengampuni. Nah, terima kasih Pastor Jason dan Pastor Judith untuk jawaban yang sangat jelas dan detail. Thank you, Pastor Jason and Judith, for giving an explanation that's very clear and detailed. Tentu saja kita diingatkan oleh jawaban ini bahwa orang tua dan anak harus melakukan bagiannya masing-masing. And truly, from hearing what they have to say, we see that both parties have to do their part. Oke, pertanyaan yang kedua dari saudara kita Timothy Goh. Pertanyaannya seperti begini. Bagaimana cara mendefinisikan kasih secara Kristiani di tempat kerja kepada orang lain, terutama di tempat yang penuh dengan agama lain dan banyak perselisihan dalam rapat? And now for the second question. How do we define love in a Christian manner in the workplace to other people, especially in a place filled with other religions and a lot of disagreements in meetings? Okay, that's a very, very interesting question. Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat menarik. It is not easy. Sangatlah tidak gampang. That's why it's interesting. Makanya sangat menarik. Now, when we look at the workplace, it is made up of different people with different background, different religion. Sewaktu kita melihat suatu tempat kerja ya, tempat kerja itu diisi dengan orang-orang yang beda, kalangan beda, kebudayaan beda, agama beda. But we know that the Lord teach us to lead by example. Tetapi Tuhan juga memberitakan kepada kita, kita harus menjadi suatu contoh teladan yang baik. So we cannot say, oh, when you start to love me, then I love you back. Kita nggak bisa berkata, oke, kalau engkau mengasihi aku, engkau berbuat baik kepada aku, baru aku mengasihimu dan berbuat baik kepadamu. God is saying if people are nasty and mean to you, you must take it in good stride. Tuhan berkata, biarpun orang tidak baik kepadamu, engkau masih tetap harus bersikap baik. God did not say that they must show you Christian love. Tuhan tidak pernah berkata mereka yang harus menunjukkan kasih Kristen kepadamu terlebih dahulu. God is saying to us, we as His children must show the Christian love to the nasty people. Tuhan berkata kita sebagai anak Tuhan harus menjadi terang dan garam, harus memberi contoh teladan yang baik tentang kasih Kristus kepada orang lain. Okay, I know. It's not easy. Saya tahu ini sangat sulit, tidak gampang. So you have to ask yourself the next question. Jadi pertanyaan berikutnya, saudara harus tanya kepada dirimu sendiri. Do I want to make the sacrifice? Apakah aku mau berkorban dalam hal ini? Not at the expense of the business. Bukan berkorban ini ya di dalam bisnis ya. Give you an example. Saya kasih contoh. We own a small restaurant. Kita memiliki satu restoran kecil. Does that mean that I'm Santa Claus? Apakah aku harus selalu menjadi Santa Claus? Because I'm a Christian, Karena aku adalah Kristen, everything is okay. jadi apapun cincailah, nggak peduli lah. You don't feel like coming to work, you don't come. Karyawan nggak sesuka hati, mau absen, nggak mau datang, bolos ya udah nggak apa-apa. Today, if you feel like putting preservative in the food that will harm the customers, I allow you to do it. Apakah berarti aku harus cincai sampai sembarangan taruh apapun
apapun ya di makanan yang bisa membahayakan pelanggan aku masih izinkan. We must definitely have some basic SOP, correct? Tentulah tidak. Di dalam bisnis selalu harus ada standarnya, standar operating procedure. We cannot go into the details on a case-by-case basis, Ya, jadi tidak bisa terlalu detail, but I can give you in principle. tapi saya cuma bisa menjawab dalam ini ya, prinsip. If you say that you are a Christian and you want to show love in the workplace, what must you do? Jikalau engkau adalah Kristen dan engkau berkata engkau mau menunjukkan kasih Kristen di dalam marketplace, ya, apa yang harus kita lakukan? I must be fair. Aku harus menjadi seorang yang adil. Even though I have to be firm, I still must be fair. Kalau aku harus tegas, asal tegas itu sama dengan adil. If I have to enforce something, I must lead by example, I must do it. Kalau aku harus menerapkan sesuatu, aku harus menjadi contoh teladan. Aku sendiri terlebih dahulu harus bisa melakukannya. And the people there, especially those who are not Christians, they must see the fruit of the Spirit in me. Dan orang-orang di situ harus melihat buah-buah yang baik di dalam diriku. I have a staff that is a Malaysian and he's not a Christian. Aku baru punya karyawan baru dari Malaysia, bukan Kristen. His background is he's a gangster. All tattoo all over. Baru datang di sini semua tato dan background dia adalah gangster. So my only instruction for him is very simple. Instruksi saya kepada dia sangat sederhana. If you don't work with the right attitude, Kalau kamu kerjanya nggak dengan sikap yang baik, I'll fire you. aku akan keluarin kamu. But if you are willing to learn, Tapi jikalau kamu bersedia belajar, I will teach you. aku akan ajarkan kamu. I will not think less of you because of your tattoos and your past. Aku tidak akan anggap remeh kamu karena tatomu atau backgroundmu, tidak akan. And this is the part where I show the Christian love. Inilah bagiannya saya menerapkan kasih Kristus. I ask him, are you sick and tired of this life? Aku tanya dia, apakah kamu udah bosan hidup seperti ini? Always having to fight, Selalu berkelahi, always having to chop people. selalu harus sampai ini ambil parang bacok-bacokan. He says, yes, I'm tired. Dia jawab, iya aku capek, aku lelah. I said, now I will teach you how to walk from the darkness into the light. Aku berkata kepada dia, aku akan ajarin kamu gimana caranya dari gelap kamu bisa keluar menuju ke terang. And today, Hari ini we see the transformation. kita melihat dengan jelas perubahan dia dari muka yang suram sekarang senyum tiap hari. He never received Christ yet. Dia bahkan belum terima Yesus loh. But the first thing he did Tapi satu hal yang dia lakukan, was he took out his SIM card. dia keluar SIM card. Yeah, phone Ya. SIM card. Satu hal yang dia lakukan di depan mataku, dia keluarkan kartu telepon dia. So if you really want to exit the darkness and come into the light, first you must cut off the connection with all your old friends. Saya berkata kepada dia, kalau kamu benar-benar mau keluar dari gelap sampai ke terang, yang pertama kamu harus putuskan semua hubunganmu dengan teman-temanmu yang dulu. And after that, I told him, this place, we are Christians. Dan setelah itu aku kasih tahu dia, ini tempat ini kita Kristen. I assure you, you don't have to be violent, you don't have to fight, you don't have to quarrel. Saya kasih jaminan, di sini engkau tidak perlu melindungi dirimu sendiri dengan berantem atau pukul-pukulan atau bacok-bacokan. 1 week later, I asked him, what do you think? 1 minggu setelahnya aku tanya dia lagi, apa yang kamu pikirkan sekarang? Bagaimana kamu? Do you feel safe working here? Apakah kamu merasa aman di sini? He said, yes. Dia jawab iya. Do you feel that you have made the right decision to walk from the darkness into the light? Apakah kamu sudah mengambil keputusan dari yang gelap mau menuju ke terang To give up your past? dan meninggalkan masa lalumu? He said, yes. Dia jawab iya. And now, we are teaching him and giving him more skills so that he can become better. Dan sekarang, biarpun dia masih belum Kristen,
kita mengajarin dia ini talenta, contoh memasak dan yang lain agar dia lebih pinter, lebih punya skill. So you see, my friends, Lihat saudara, love inspires. kasih itu bisa membuat seseorang bangkit. Love encourages. Kasih itu bisa membuat seseorang menjadi kuat. Love will bring transformation. Dan kasih itu sanggup merubah seseorang. Love will lead a person from the darkness into the light of Christ. Dan kasih itu sanggup menuntun seseorang dari kegelapan ke terang. So that's how you deal with people in the workplace who are not Christians. Dengan cara ini engkau bisa menunjukkan kepada orang-orang yang belum Kristen di marketplace. I hope that answers your Saya question. berharap ini menjawab pertanyaanmu, Saudara Timothy. Terima kasih Pastor Jason dan Pastor Judith untuk jawabannya. Thank you, Pastor Jason and Pastor Judith, for your response. Lewat pertanyaan dan jawaban ini, sekali lagi kita diingatkan untuk memiliki kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh mencerminkan Tuhan dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. And from here, we would like to share with everyone to love genuinely and to love reflecting the character of Christ everywhere you go and everything you do. Oke, untuk karena waktu, kita akan membahas satu pertanyaan terakhir dari saudari kita, Caroline. And due to the time restrictions, we will now read the last question by Sister Carolyn. Pertanyaannya seperti begini. Untuk Pastor Judith dan Pastor Jason, seperti yang kalian tahu, saya mencoba untuk hidup dengan menggunakan kata-kata sejak 13 tahun yang lalu tentang bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Saya selalu berada dalam dilema ketika saya sebagai penyandang disabilitas menyuarakan hak-hak saya. Baik itu menggunakan properti publik yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Banyak orang normal yang menyalahgunakannya, atau di rumah orang tua saya masih belum dapat membimbing saya dengan baik. Beberapa tahun terakhir ini, saya tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimana saya sebagai tantangan fisik yang memiliki tantangan fisik menghadapi hal ini dengan kasih? Now the question from Sister Carolyn. As you know, I tried to live by the word after many struggles until 13 years ago on how God transformed me. I'm always in a dilemma when I, as a disabled, speak out our rights, be it using public property meant for the disabled. Many normal people abuse it. Or at my home, my parents are still not able to guide me properly, despite of knowing me from birth. Just in recent years, I dare not say anything. How would I, as a physically challenged, deal with this in love? Okay, this is even more challenging. Ini tantangannya lebih besar lagi. Because the world somehow, when we look at it, it appears to be merciless. Sebab dunia ini memang ya secara realita ya kurang memiliki belas kasihan. Why do I say that? Kenapa saya berkata sedemikian? The world just lacks compassion. Memang ini secara realita dunia ini kurang belas kasihan. So many people, they suffer. Banyak sekali orang yang menderita. Not only people with handicap. Bukan cuman orang yang punya keterbatasan. People who are not so clever also get exploited. Tapi ini orang-orang yang kurang pinter juga dipergunakan loh. But in all that evil and cruelty, there is hope. Tetapi di dalam semua kejahatan dan kenyataan yang pahit ini ada loh pengharapan. Hope does not begin with others. Dan pengharapan itu tidak dimulai dari orang lain. Hope begins with us. Pengharapan itu dimulai dari diri kita sendiri. I know this sounds a bit abstract. Saya tahu mungkin ini kedengaran seperti apa sih artinya? Let me just try to explain a little bit more. Saya coba jelaskan ya. If I want to change the world, Kalau aku mau merubah dunia ini,
It is like swimming against the current. Seperti ibaratnya aku berenang ya, berlawanan dengan arus yang kencang. And I will be very discouraged and Dan disappointed kalau at aku the end. lakukan begini, pasti aku akan jatuh, aku akan tawar hati, aku akan lelah, tidak ada tenaga lagi. Because none of us can change the situation. Sebab terus terang kita tidak bisa merubah dunia. Evil will exist. Kejahatan tetap akan ada. People who are nasty will continue to be nasty. Orang-orang yang ini kasar, yang jahat akan terus menjadi jahat dan kasar. So what can we do? Apa yang bisa kita lakukan? It must begin with us. Itu harus dimulai dari aku. Meaning to say, I begin to change the way I feel. Artinya, aku mulai merubah tanggapanku. Maybe I cannot change the fact that I am handicapped. Mungkin aku tidak bisa merubah kenyataannya, aku punya keterbatasan. But I can change the way I think. Tetapi aku bisa merubah caraku berpikir. I can change and remove my own insecurities. Aku bisa menyingkirkan rasa tidak pedeku. I can pray and ask God for wisdom and discernment. Aku bisa berdoa minta hikmat dari Tuhan. And I can ask God to give me the strength Dan aku bisa meminta kekuatan ilahi dari Tuhan. the strength to accept what I cannot change. Kekuatan untuk menerima apa yang aku tidak bisa ubah. And even if I have to go through the tremendous amount of suffering, Dan bahkan jikalau aku harus melewati begitu banyak tantangan dan penderitaan, I will pray that the Lord will give me a sufficient grace to go through it. aku akan berdoa minta karunia dan belas kasihan Tuhan agar aku mampu melewati semuanya. Instead of wanting to change the way things work in the world, Daripada aku mau ngotot merubah cara dunia ini berfungsi dan berjalan, and getting discouraged dan semakin aku tawar and hati, disappointed semakin aku kecewa, and cannot have any headway, Dan- no results, dan tidak ada hasilnya dan sepertinya terbentur di jalan buntu, I can only ask God to intervene. aku cuman bisa minta Tuhan untuk menolongku. Because in our own strength, there's only so much we can do. Sebab di dalam kekuatan kita terbatas. But when we ask God to change the way we think and the way we feel, Tetapi pada saat kita minta Tuhan merubah caraku berpikir dan caraku merasa dan menanggap, that will help me to accept my portion. itu akan menolong kita untuk menerima kenyataan dari hidup ini. Because I have to live with the fact that my artery can burst anytime. Sebab aku juga kelihatannya sih baik-baik di hadapanmu ya, tapi kenyataanku aku harus menghadapi ini, saraf utamaku bisa pecah setiap saat, setiap jam. I have to live with the fact that there will be a 95% relapse rate for this brain cancer. Aku juga harus hadapin kenyataan ini loh. Ini kankerku akan tumbuh balik lagi. Itu dokter udah bilang 95% pasti kambuh lagi. There's nothing I can do to change these Dan facts. aku tidak bisa membuat apapun untuk merubah kenyataan yang dikatakan dokter ini. I'm deaf in one side. Aku juga tuli loh, satu nggak bisa denger loh. Sometimes when people talk, I can't hear. Kadang orang ngomong aku nggak kedengaran. And they say I'm proud, I ignore them. Dan sewaktu aku nggak kedengaran, aku dibilangin sombong, dipanggil nggak, disapa nggak mau balas, ngomong apa nggak mau ladenin. Aku juga begitu. I can't change the fact that I'm deaf on one side. Aku tidak bisa merubah kenyataan. Aku itu sudah tuli satu telinga. But I can pray and ask God to give me the strength to face whatever challenges. Tapi aku bisa berdoa, minta anugerah Tuhan, memberi aku kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang. And I can say, Lord, give me the courage and the strength
to accept my portion. Dan aku bisa berkata, Tuhan, berilah aku ketabahan dan kekuatan untuk menerima bagianku. So I don't go around expecting people to be nice to me. Jadi aku tidak pergi kemana-mana berharap orang harus mentoleransi kepadaku dan berbuat baik kepadaku. I don't expect people to be more understanding towards me because I have brain cancer. Aku juga tidak kemana-mana berharap orang lebih baik hati, lebih toleransi kepadaku karena aku punya kanker otak. But I can only pray and ask God, Tapi aku cuma bisa berdoa dan minta dari Tuhan, help me to function normally. tolonglah biar aku masih bisa berfungsi secara biasa setiap hari. And in everything that I do, Dan apapun yang aku lakukan, I practice love. aku mempraktekkan kasih. And I hope that will be enough. Dan aku berharap itu cukup. I hope that answers your question. Saya berharap jawaban ini membawa faedah buat saudari Caroline. Terima kasih Pastor Jason dan Pastor Judith. Thank you very much, Pastor Jason and Pastor Judith. Terima kasih juga untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. And thank you as well for all the questions that you have shared with us. Oke, halo semuanya. Pastor Judith, sorry to interrupt. This is a very late question. I'm sorry. Oke, no Question problem. just appear on my mind, you know. So I have come across with a lot of people who call themselves so holy, serving the church, but they have double standard life. So they are the one who are living, and because it is easier to preach than to practice. So Yes, in yes. fact, they live a different life from what they preach. You see, there's so many cases, and I'm sure you must have heard about all those cases going on all over the world with people who are serving the church. You see, so they have double standard, and they're living a devilish life on the other end. They're not living the life that what they preach. As Yes, what you yes. mentioned earlier. So what do you think about that? Bahwa banyak sekali pendeta yang mengatakan untuk hidup kudus, tetapi kehidupan mereka berbalik dengan keadaan yang ada. Betul kan Pastor Judith yang dikatakan seperti itu ya? Betul. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana kita menghadapi pendeta-pendeta seperti ini atau pemimpin seperti ini juga dengan kasih? Okay, this is a very challenging question. Wah, ini pertanyaannya jawabannya penuh dengan tantangan ya. Okay, please understand that I cannot speak on behalf of other pastors, Tolong, aku nggak bisa mewakili pendeta yang lain ya. but Oke. of course we know that we must practice what we preach. Tapi ya ini aku, oke, kita harus mempraktekkan apa yang kita khotbahkan. First thing we must understand is none of us are perfect. Yang pertama, kita harus menyadari tidak ada dari satu pun kita yang sempurna. And a pastor is also human. Dan pendeta juga manusia. So this is the question we all need to ask ourselves. Jadi kita harus tanya kepada diri kita sendiri, Regardless whether we are a pastor, a Sunday churchgoer, or ministry worker, mau itu kita pendeta, cuman sekedar jemaat, ataupun kita itu di dalam pelayanan. or maybe you are a cell group leader. Atau mungkin kita ketua komsel. The question we should ask ourselves is, Pertanyaan adalah begini, do we want to obey? apakah kita mau taat atau enggak? To obey means to deaden our flesh. Taat itu artinya kita harus matikan kedagingan kita. To deaden our flesh and to repent from our sinful practices. Matikan kedagingan kita dan bertobat atas semua kefasikan kita. Every one of us must make that decision. Setiap kita pun harus membuat keputusan itu masing-masing. Sad to say, many Christians don't make this decision. Nah, yang menyedihkan adalah banyak sekali Kristen tidak mau membuat keputusan itu. Can we say that they are wrong? Apakah kita bisa langsung menunjukkan itu mereka salah? Remember, God gave all of us free will. Ingat, Tuhan, ini hadiah terbaik dari Tuhan ya selain keselamatan adalah hak untuk memilih, hak bebas. I cannot tell any one of you here what to do. Aku nggak bisa ngotot di sini semua kalian apa yang harus kalian lakukan. I can only suggest and persuade.
Aku cuman bisa inilah berjuang mati-matian mendorong. perhaps even plead with you Atau mungkin memohon kepada kalian to repent, untuk mau bertobat, to obey the word. untuk mau taat kepada firman Tuhan. That's about all I can do. Itu loh keterbasanku loh, itu loh cuma yang bisa aku lakukan. Some of us, like myself, I will make sure that I give up the free will. Ada orang yang sama seperti aku pastikan hak bebasku, aku mau serahkan, nggak mau lagi. I will pray and ask God every day, please govern my thoughts and my emotions. Tiap hari aku berjuang berdoa, tolong Tuhan, ini bentuk aku di dalam caraku berpikir, di dalam caraku merasa. I will beg Him to please keep me from sinning against Him. Aku akan mohon kepada Dia, tolong jaga agar aku tidak salah, tidak dosa, tidak hidup tidak menyenangkanmu. And I can pray that convict me by the power of the Holy Spirit to pursue holiness. Dan aku selalu doa, tolong insyafkan aku biar hidupku diatur dan dipimpin oleh Roh Kudus. How many of us, Christians, are willing to practice this every day? Seberapa banyak Kristen di antara kita yang bersedia hari demi hari, pagi sampai malam lakukan hal ini? How many of us here in RGM are willing to be shaped, molded, and conformed to His Word? Seberapa banyak di RGM ini saya mau tanya yang bersedia dirubah, dibentuk, diinsyafkan cuman lewat firman-Nya. So this is all that I can say. Cuman ini yang aku bisa katakan. Don't look at others. Jangan lihat orang lain. Remember, the Word of God is a mirror. Ingat, firman Tuhan adalah kaca. Let's begin with ourselves. Cermin diri sendiri, mulai dari diriku sendiri. Let's establish and ensure that the Word of God governs our life. Ayo, setiap kita bangkit, berjuang, bertekun, dan pastikan hidup kita diatur dan dibentuk oleh firman Tuhan. Please do not criticize or condemn others or call them hypocrites. Kita tidak punya waktu untuk mengkritik atau menghakimin orang lain kalau kita itu sudah begitu sibuk memberesin diri kita sendiri. Most important is that we don't become the hypocrite. Tapi yang terpenting, kita jangan menjadi orang yang kita kritik. I hope that answers your question, sister. Saya berharap ini menjawab pertanyaanmu, saudariku. Yes, Pastor Judith and Pastor Jason. But it looks like they are the one who are the most arrogant and the most stubborn to change. I'm not going to answer that. Aku tidak akan jawab pertanyaan itu. Yes. But we can pray for them. Tapi Pray for kita them. bisa sama-sama Yeah, berdoa. okay, we'll do. The most important thing is we just pray for them. Okay, sister. God bless you. Oke, sister, Tuhan Thank you memberkati. so much. Yes, thank you. Oke, sudah saatnya kita istirahat. Oke, ya, it's time for us to rest. Jangan lupa minggu depan, minggu terakhir masih tentang Ahab. Oke, next week still in the same team Ahab. Oke, minggu depan topik kita imperfectly perfect family. Oke. Yes, and Pastor Judy will be preaching. Yes, jadi So please invite all your friends. jangan lupa masuk lagi di Zoom ID yang sama dan waktu yang sama. Oke? Yes, we look forward to see you again next week. Oke. Look forward to